Swastiastu. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat dari Bapak Saban dengan Ibu siapa namanya? Maida. Baik, bagaimana kabar Bapak dan Ibu sekalian? Astungkara baik-baik semua, sehat ya. Oke, kali ini kita bakal berbincang-bincang mengenai koperasi yang Bapak bangun dengan bersama rekan-rekan lainnya. Sebelum kita masuk ke rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, Koperasi Buana Sardula di tahun 2026, bisa tolong dijelaskan terlebih dahulu dasar hukum dari penyusunan RAPBK yang akan kita bahas hari ini? Terkait dasar hukum dalam penyusunan RAPBK itu ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang tentang perkoperasian. Selanjutnya ada juga dari Permenkop Nomor 19 Tahun 2015 yang membahas tentang penyelenggaraan rapat anggota. Selanjutnya ada Permenkop 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi dan tentunya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari KSP Buana Sardula itu sendiri. Selain dasar hukum tersebut, bisa Kak Ibu jelaskan apa tujuan dari pembuatan rancangan tersebut? Terkait tujuan untuk dari pembuatan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi ini itu ada untuk mengarahkan operasional KSP Buana Sardula di tahun 2024 nanti dan sebagai alat perencanaan, pedoman, pelaksanaan dan pengendalian kinerja untuk mencapai tujuan koperasi. Itu untuk meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pengelolaan yang efektif, efisien dan profesional, memastikan transparansi keuangan serta mengembangkan usaha simpan pinjam secara berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi dan meningkatkan pelayanan. Baik, bagaimana cara Ibu dalam penyusunan rancangan di tahun 2026 yang akan kita bahas hari ini? Untuk penyusunannya kita mengacu pada data di bulan November 2025 ini. Dari acuan tersebut, berapa target aset koperasi yang ingin dicapai pada tahun mendatang? Untuk di tahun 2026 nanti kita berharap untuk aset bisa mencapai 54 miliar 297 juta. Kalau untuk di November ini karena kita baru mencapai 52 miliar 102 juta. Wow, itu cukup lumayan banyak ya untuk saat ini. Lalu dilihat dari pertumbuhan yang diinginkan cukup besar, bisa tolong Ibu jelaskan apa saja yang berkontribusi dalam pertumbuhan aset tersebut? Tentunya sangat banyak yang berkontribusi dalam pertumbuhan aset dari KSP Buana Sardula. Tentunya yang kami harapkan itu dari peningkatan produk-produk simpanan koperasi seperti yang kita punya itu ada simpanan harian, simpanan program yang kita sebut namanya Sigma Prima, ada juga yang simpanan berjangka serta tidak kalah pentingnya dari modal itu sendiri ya. Yang kami harapkan dapat meningkat di tahun 2026 dengan penyetoran simpanan pokok dari penambahan anggota baru dan setoran simpanan wajib dari anggota yang sudah ada saat ini. Oke. Dari sekian banyaknya aset yang diharapkan di tahun 2026, kemana saja rencana akan Ibu alokasikan? Mungkin untuk aset itu yang pertama ada kas dan setara kas. Itu biasanya diharapkan dialokasikan sebesar 18 miliar 599 juta. Yang kedua ke pinjaman yang tentunya kami harapkan dapat tumbuh di tahun 2026 sebesar 32 miliar 397 juta. Kalau bisa minimal, kalau bisa lebih itu lebih bagus karena kan kita ketahui sumber penghasilan koperasi simpan pinjam itu dari pendapatan bunga pinjamannya. Selanjutnya ada aktiva tetap dan inventaris, itu diharapkan sebesar 4 miliar 806 juta. Dan yang terakhir adalah rupa-rupa aktiva, itu sebesar 183 juta 970 ribu. Itu merupakan produk tambahan. Di rupa-rupa aktiva itu ada produk tambahan seperti e-channel. E-channel itu mengacu ke aplikasi. Kita punya aplikasi mobile banking namanya Buana Sardula Mobile. Itu aplikasi untuk bertransaksi, mempermudah anggota untuk bertransaksi seperti pembelian pulsa, pembayaran listrik seperti Kenten, bisa juga transfer antar bank dari sana.
Oke, kemudian jika diakumulasi tadi yang jelaskan Nike akan mendapatkan aset koperasi sebesar 54.297 juta Nike sesuai dengan yang kami harapkan di tahun 2026. Oke, kami rasa sudah cukup jelas pemaparan dari rancangan dari segi neraca di atas. Kami akan lanjutkan pembahasan mengenai PHU atau perhitungan sisa hasil uang usaha yang dimana biasanya dinanti-nanti oleh anggota. Bagaimana harapan Ibu untuk pencapaian rancangan dari bagian PHU untuk tahun 2026? Nggih, mungkin untuk PHU atau perhitungan hasil usaha ya, untuk di tahun 2026 ini kita ketahui kalau di PHU itu biasanya ada penjabaran pendapatan dan biaya-biaya dari operasional untuk di koperasi Kenten. Untuk yang pertama itu ada pendapatan partisipasi anggota, tentunya di dalam PHU itu kami harapkan dapat mencapai 3.389.762.000 di tahun 2026. Kemudian untuk selanjutnya ada pendapatan luar biasa yang kami perkirakan akan mencapai 778.127.000 jika masih banyak ada dana yang belum tersalurkan dengan baik, Kenten. Kemudian dari sekian pendapatan yang kami harapkan akan muncul beberapa biaya yang diperlukan dari merealisasikan rencana pendapatan kami tersebut. Salah satunya ada beban biaya partisipasi anggota yang kami perkirakan akan mencapai 1.416.952.000. Beban operasional yang kami perkirakan akan mencapai 1.647.000.000 dan beban non operasional yang kami perkirakan akan mencapai 419.400.000. Di mana nanti untuk beban non operasional itu ada biaya spiritual atau untuk bantan, dan beban atau biaya perkoperasian seperti dikitan ke wenten beban RAT, rapat anggota tahunan ke kesejahteraan anggota, beban rapat rutin, dan ada itu nanti terakhir iuran kelembagaan. Nah, dari yang tadi Ibu jelaskan, bagaimana Bapak dapat mengaplikasikan atau merealisasikan dari rancangan tersebut yang sudah dijelaskan tadi? Terima kasih Dek Sri sama Dek Novi atas partisipasinya. Nah, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam penyampaian RAPBK Koperasi ya, untuk tahun 2026 ini, memang kami dari pengurus sudah men-setting suatu pola kebijakan yang akan bisa mempengaruhi pencapaian dari rencana kerja tersebut. Pertama adalah meningkatnya jumlah dari anggota kita sendiri. Itu konsen koperasi saat ini adalah bagaimana menciptakan pangsa pasar tersendiri dengan meningkatkan jumlah anggota. Jumlah anggota meningkat, otomatis simpanan pokok, simpanan wajib merupakan komponen dari modal koperasi itu secara otomatis akan meningkat. Itu yang kami akan implementasikan dari jumlah anggota harus naik minimal. Ya, minimal itu 10% dari yang sudah ada sekarang. Gitu. Sekarang kita sudah memiliki anggota sampai 2.143. Bagaimana Wonosar dulu nanti itu biar memiliki anggota itu sampai 2.336. Itu kan sudah peningkatan yang luar biasa ya. Berarti kita harus sudah memiliki pangsa pasar 2.316 itu di tahun 2025. Itu merupakan hal-hal yang harus kita apresiasi. Yang pertama. Yang kedua, selain itu kita juga selalu harmonis di dalam menyikapi program-program simpanan. Yang disampaikan tadi, kita memiliki simpanan sukarela berupa yang dipungut setiap hari. Itu kita harus genjot sedemikian rupa sehingga akan muncul suatu pertumbuhan yang signifikan. Lalu apa saja yang kita harus berikan kepada anggota-anggota yang sudah
maksimal memberikan kontribusi seperti itu. Contohnya satu aja, setiap pergantian buku kita sudah bisa memberikan suatu hadiah ya, berupa sekarang kayaknya tumbler gitu ya. Sudah itu yang lebih rutin lagi berupa cangkir mug ya, untuk seduh-seduh teh itu sudah kita berikan sebagai perangsang. Nah, selain itu kita juga memberikan bunga yang lebih kompetitif dengan apa namanya sektor keuangan yang lain, yang konvensional lain seperti BPR, Bank Umum, Bank Himbara. Kalau kita sudah membandingkan bunga dari bank-bank tersebut, otomatis koperasi menerapkan bunga yang lebih tinggi dari bank tersebut. Selain pendapatan bunga yang kena pajak itu juga ada rentannya. Yang dapat bunga 240 baru ke atas baru kena pajak. Itu pun tidak 20%. Cuman 10% dari bunga yang dia berikan. Itu dari implementasi untuk meningkatkan itu. Bagaimana kita mencapai capaian nanti SAU ya. SAU nanti biar mencapai SAU yang kita inginkan ya. Itu meningkat 13% dari capaian di bulan posisi November yang lalu. Di November kita punya SAU yang sudah kita bersih yang kita peroleh itu 577.754.000 lebih. Bagaimana kita tahun 2026 ini biar bisa kita dapatkan minimal, ini semuanya minimal gitu. 655.886.000 sekian. Sehingga muncul naiknya sampai 13% dari SAU. Itu yang perlu kita mengimplementasikan bagaimana kita harus bekerja. Yang sentuhannya kepada anggota ya, untuk memperkuat itu adalah bagaimana anggota itu bisa lebih dekat dengan kita. Nah, di koperasi inilah bedanya koperasi dengan lembaga keuangan konvensional yang lain gitu. Kalau di konvensional yang lain itu tidak ada memberikan sesuatu hal yang positif ya terhadap apa yang kita harus berikan. Contoh, di koperasi sudah dibentuk dana sosial. Kita dana sosial itu kita manfaatkan semaksimalnya. Contoh sekarang, dana sosial kalau ada anggota kita yang meninggal, misalnya, yang meninggal kita sudah satu nih minimal 500.000 sampai 1.500.000. Gitu. Sudah itu ada yang masuk rumah sakit atau sakit. Gitu. Kita sudah memberikan, di situ akan kita berikan antara 250.000 sampai 500.000. Yang melahirkan juga antara 250 sampai 500.000 juga. Sudah itu ada hajatan-hajatan upacara, nikah dan lain sebagainya, itu juga kita berikan, keluarkan dana sosial. Senilai juga sama seperti itu. Itu yang sebagai perangsang untuk pola pendekatan itu. Ya, bisa dilihat di sini koperasinya sangat memiliki hubungan yang sangat positif tentunya dengan anggotanya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Strategi apa yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan minat anggota serta masyarakat? Nah, strategi yang kita berikan tadi sudah agak menyinggung sedikit strategi ya. Itu cuma penajaman saja. Tentunya satu dengan strategi kita pendekatan secara emosional terhadap anggota kita. Kebutuhannya seperti apa? Bisa tidak kita hadir di anggota itu sesuai dengan kebutuhannya. Sehingga itu rasa berkoperasi itu ada.
Itu kesimpulan yang tadi seperti Iya, itu ya. oke. Eh, Berarti sudah dijawab dari pertanyaan Sebelumnya. ya sebelumnya. mm, Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Iya. Bagaimana kebijakan pengurus dalam meningkatkan kualitas SDM koperasi? kita tidak memungkiri ya, dari sekian dimanapun sekarang, apalagi koperasi simpan pinjam ya, koperasi yang bergerak di sektor keuangan, itu tidak terlepas dari kualitas SDM kita. Dan SDM itu pun merupakan suatu aset yang harus dipelihara berkelanjutan. Tidak boleh sekali dia sudah kita didik, itu harus kita berkelanjutan. Nah, sehingga kami di Koperasi Buana Sarda untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu, kita selalu mengadakan suatu pelatihan dan sekaligus uji kompetensi, karena itu semua tugas itu sudah ada level-levelnya. Kasir wajib di sertip ya, sebagai kasir, levelnya udah ada. Sudah itu bagian pinjaman, kita harus sertip juga sebagai petugas pinjaman. Lanjut yang customer service gitu misalnya, itu juga ada, kita harus sertif. Yang terakhir, nah ini yang perlu koperasi apabila tidak maksimal pengurusnya terjun langsung ke pengelolaan koperasi, di situ pengurus wajib mengangkat manajer. Itu pun harus sertifikasi. Ya. Gitu. Artinya bagaimana kita harus mengukur standar dari SDM itu sudah tersertifikasi. Bukan sudah pernah sertifikasi, itu harus berkelanjutan. Tidak cukup baru dapat sertifikat sekali aja selesai. Itu berkelanjutan, harus diperpanjang, di upgrade ya. Karena itu juga aturan main di sertifikasi profesi ya. Selama 3 tahun sekali itu harus di RCC, diperpanjang lagi gitu. Itu dari SDM-nya. Ada lagi kira-kira tentang Dari SDM? Terakhir dari Ini kami, terakhir dari kami pertanyaannya itu, setelah pemaparan rencana kerja tadi, apa harapan pengurus kepada anggota koperasi di tahun 2026 nanti? Harapan kita sebagai pengurus ya tentu berharap penuh dengan partisipasi anggota. Seperti apa yang kita jelaskan tadi, bahwa koperasi ini sesungguhnya sudah punya pangsa pasar. Siapa pangsa pasarnya? Anggotanya. Ya. Karena di koperasi itu menganut istilah adalah anggota sebagai pemilik dan pengguna jasa. Pemilik dia itu sudah menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, sudah menempatkan modalnya, kan begitu kan? Ya. Ya, sehingga itu dia harus memiliki koperasi itu. Nah, setelah menjadi pemilik karena simpan pinjam gitu, ya anggota tersebut harus juga melakukan transaksi setidak-tidaknya meminjam, gitu. Tergantung pada kepentingannya. Kalau misalnya kepentingan koperasi itu untuk meningkatkan likuiditas, dia wajib anggota itu mensupport dengan simpanan. Kalau zaman sekarang setelah mungkin satu dekade itu merupakan banyak dana yang masuk ke koperasi, namun tidak bisa diserap ke pinjaman. Nah sekarang anggota itu wajib meminjam ke koperasi sesuai dengan
skim pinjamannya. Ada skim pinjaman nambah modal di situ ada, sudah itu konsumtif ada, pembelian kendaraan ada, pembelian rumah, tanah dan lain sebagainya ada. Yang terakhir adalah kalau sudah punya kemampuan, ya usaha sudah layak, tidak perlu lagi menambah modal, kita tawarkan skim pinjaman yang terakhir sekarang berbau investasi sedikit, gitu. Tahu deh kira-kira berbau investasi? Iya, mungkin Apa karena kira-kira? sekarang itu sudah zamannya investasi ya. Jadi kita ada namanya penanaman modal gitu di Ya. saham atau di mana gitu. Itu kita sudah berikan suatu sistem dari atau skim pinjaman. Dia terus kan sudah kuat, dari usaha sudah kuat, Ya. kan gitu kan? Sudah itu peralatan sudah kuat, satu-satunya jalan kalau masih punya kemampuan berinvestasilah di logam mulia berupa emas batangan kayak, ya, sudah itu apa perhiasan, ya, apa cincin. Nah, adik-adik siapa tahu programnya mau nikah nanti ya, saya ada buat cincin, nanti dia boleh dipersiapkan dari saat ini gitu. Nah, disitulah kami hadir di koperasi, sehingga itu juga merupakan suatu cara Koperasi Wonosobo untuk membesarkan pinjaman yang kita berikan. Itu spesifiknya lagi. Nah, bagaimana sekarang untuk penguatan modal? Nah, kita belum menyentuh tadi secara menukik. Dari penguatan modal itu adalah kita mengarahkan bahwa anggota ingin menambahkan suatu produk simpanan khusus yang setara dengan simpanan wajib tapi tidak terlalu mengikat. Gitu. Yang 5 juta rupiah ke atas itu kita perbolehkan. Asas manfaat yang dia dapatkan adalah segala kegiatan KSP Buana Sabula dia ikut terlibat. Gitu. Contoh, setiap penyusunan era PBK sekarang, ya kita bahas ini kan RPBK ini harus mengakomodir kepentingan dari anggota kita, tidak serta-merta dari kita langsung. Sudahkah kepentingannya dia itu diserap lewat RPBK itu, sehingga kita perlu rumuskan lagi gitu. Diajaklah orang-orang yang seperti itu yang loyalitas sambil berdamai yatra, tirta yatra, ke pura gitu. Kita bahas sekarang di pura, rencana kita tahun ini seperti ini, bla 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 bla. Itu dengan catatan saya berharap pada anggota itu juga agar, karena di koperasi itu tidak ada istilah perwakilan. Anggota yang ikut dalam rapat anggota itu adalah anggota yang tercatat dalam buku daftar anggota. Tidak boleh diwakili. Nanti misalnya Pak jadi anggota, Dek Nopi mewakili Bapak, tidak bisa. Ya. Tidak bisa itu. Nah, itu harus kita pertegas lagi agar tidak menyalahi aturan. Gitu. Nah, itu harapan kita terhadap seluruh anggota Koperasi Buana Sabula yang sekarang notabene 2143, existing sekarang itu 2143. Itu kalau semuanya memanfaatkan itu kekuatan yang luar biasa. Kalau yang minjam sekarang sekitar 400 orang gitu misalnya, itu baru serapannya belum nyampe 25% ya. Iya. 25% pun tidak sampai kan. Kalau 2000 berarti 25%-nya ada 500 dong. Iya, seperempat dari 2000 kan harus 500 dia Iya. anggota itu harus eksis minjam kan begitu. Apalagi bisa sampai 75% lah. Itu harapan kita kepada anggota. Itu yang kita harus lakukan anggota
Baik, itu tadi pemaparan rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi di Koperasi Buana Sardula. Eh, Kami rasa sudah cukup bincang-bincangnya hari ini bersama Bapak dan Ibu. Kami tutup dengan para mesanti. Om Om Santi, 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 Santi. Om. Terima kasih.